Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum. Terkait satu pertanyaan kemarin mengenai Uzair, apakah beliau nabi atau orang soleh? Karena kita sebutkan dengan dua kata ini, nabi dan orang soleh, ternyata memang di antara para ulama pun terjadi khilaf. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan annahu nabiyyun min anbiya'i Bani Israil 'ala al-masyhur. Bahwasanya Uzair ini nabi di antara nabi Bani Israil yang dikenal, yang tersohor. Sebagian para ulama ada yang memandang adam nubuwatihi, Uzair bukan seorang nabi. Di antaranya Abu Hayyan rahimahullah. Ibnu Katsir memandang nabi, Abu Hayyan memandang bukan seorang nabi. Akan tetapi rajulun saleh. Nah, wallahu a'lam, di sana ada satu riwayat hadis Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la adri Uzairun anabiyyun huwa aw la. Saya tidak tahu sebenarnya Muhammad SAW apakah Uzair ini nabi ataukah tidak. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, hadis sahih. Dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam dars pelajaran beliau terhadap syarah Sunan Abi Dawud, ketika sampai pada hadis ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau berkata, falam ya'ti syai'un yadullu ala annahu nabi. Tidak ada dalil, tidak ada nas yang menyatakan bahwasanya Uzair adalah seorang nabi. Akan tetapi ikhwani hafizakumullah, bagi yang mengucapkan Uzair alaihi salam dengan menyebutkan lafaz alaihi salam boleh, karena sebagian para ulama menganggap dia seorang nabi. Namun sebagian para ulama yang menganggap Uzair adalah orang soleh pun juga mubah, boleh mengucapkan alaihi salam. Karena memang kisahnya Uzair ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau kita baca Al-Baqarah, di penghujungnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah seorang laki-laki yang datang ke sebuah negeri, sebuah wilayah, yang mana negeri ini sudah hancur lebur. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Nah, sebuah desa, sebuah tempat, bangunan-bangunannya roboh, meruntuh dari atap-atapnya. Maka orang ini berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali tempat ini yang sudah hancur. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala matikan orang ini selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan kembali. Dimatikan selama 100 tahun. Kan dihidupkan kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kam labithta?" Wahai pemuda, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia mengatakan, "Labithtu yauman aw ba'dha yaum." Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Nah, karena memang dia dimatikan di pagi hari. Ketika dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat matahari memang masih ada. Nah, sehingga dia mengatakan, aku tinggal di sini sehari atau separuh hari, setengah hari. Nah, karena dia wafat, dimatikan di pagi hari, ketika dibangkitkan melihat matahari masih ada. Artinya sudah waktu sore. Dia memandang masih hari yang sama. Nah, Nufandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, lihatlah engkau kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah. Karena ketika orang ini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membawa dalam tafsirnya inap, anggur, buah tin, kemudian minuman. Minuman itu enggak rusak, buah itu pun enggak hancur. Nah, buah-buah tersebut tidak membusuk selama 100 tahun. Nah, buah-buah itu utuh yang dibawa oleh orang tadi. Selama 100 tahun Allah Subhanahu wa taala biarkan. Nah, tanpa rusak sedikit pun. Nah, wandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, wandur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Tapi coba lihat kepada keledaimu. Nah, sudah menjadi tulang belulang. Nah, sampai akhir ayatnya. Dan menurut para ahli tafsir, diantaranya sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya orang ini adalah Uzair. Al-masyhur annahu Uzair. Nah, yang datang ke sebuah daerah, sebuah negeri, yaitu Baitul Maqdis. Nah, yang sudah hancur karena habis diserang oleh Bukhtanasar. Nah, Bukhtanasar ini membantai penduduk Baitul Maqdis dan menghancurkan rumah-rumah mereka. Nah, maka ayat ini yang dimaksud adalah Uzair. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Qatadah dari kalangan para tabi'in, dan dinukil oleh Ibnu Katsir. Hadzal qaul huwal masyhur. Pendapat ini yang dikenal bahwasanya pemuda ini adalah Uzair. Maka dari sini kemudian Ibnu Katsir menganggap Uzair adalah nabi. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, sebagian ulama mengatakan nabi, sebagian ulama mengatakan rajulun salih, wallahu ta'ala a'lam. Nah, kita kembali kepada pembahasan yang terakhir. Kita masih pada pendalilan Imam Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Halo? Halo? Ada Ustaz. Baik. Nah. Pendalilan bahwasanya umat manusia pada zaman itu ada yang menyembah kepada batu dan pohon. Afara'aitumul Lata wal Uzza, adalah kalian melihat Al-Lat, patung dari orang soleh atau dari seorang wanita. Wal-Uzza, begitu pula Uzza. Wa manata tsalitsata al-ukhra. Begitu pula Manat yang ketiga. Nah, Manat ikhwani afidakumullah merupakan aqdamu al-asnam, merupakan patung yang paling kuno. Mereka anggap ini dewi, patung perempuan.
Mereka anggap dewi. Nah, yang mereka yakini bahwasanya Manat ini pengatur nasib manusia. Mereka yakini sebagai pengatur nasib. Nah, patung ini ikhwani afidakumullah memiliki kuil, memiliki tempat peribadatan di Musyallal. Musyallal ini di bawah Gunung Kudait. Di bawah Gunung Kudait. Nah, jaraknya kurang lebih sekitar 4 mil, 4 amyal, 4 mil dari kota Madinah. Nah, letaknya antara Mekah dan Madinah, lebih dekat kepada Madinah, 4 mil dari kota Madinah. Nah, sakhra batu yang dipahat sebagai seorang wanita. Nah, milik kabilah Khuzail dan Khuza'ah. Milik kabilah Khuzail dan Khuza'ah. Nah, karena dekatnya dengan kota Madinah, maka patung ini juga disembah oleh suku Aus, suku Khazraj. Nah, mereka agungkan patung tersebut. Bahkan mereka berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, mikotnya dari sini. Nah, dari Musyallal, zaman jahiliyah. Mereka berangkat dari patung Manat dengan berihlal, mengeraskan suara dengan talbiyah dari Musyallal, dari tempatnya patung Manat atau kuil dewi yang paling kuno ini tadi. Para ulama mereka menyebutkan bahwasanya asal kata Manat ini terdapat 2 versi. Nah, versi yang pertama diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Alat, mengambil dari ilah, ditambahi tak marbutoh, patung perempuan, sehingga Alat. Nah, begitu pula Uzza diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Nah, begitu pula Manat diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan, Sang Maha Pemberi. Ini versi pertama. Versi yang lain, Manat diambil dari kata Muna, yang artinya tumpah, Muna. Kenapa kok disebut dengan lafaz ini? Tumpah li kathrati ma yumna indaha minad dima. Karena kebiasaan mereka seringnya menumpahkan darah, mengalirkan darah di patung tersebut untuk mengambil barokah. Mereka datang membawa ayam, membawa kambing, mereka sembelih di sana untuk sajian, mengharapkan barokah dari patung ini. Sehingga mereka menamakan anak-anaknya dengan Abdul Manat, anak dari Dewi Manat, patung Manat, pada zaman jahiliyah. Datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dihancurkan, dan penghancurannya di tahun yang sama dengan penghancuran Al-Uzza, yaitu ketika terjadinya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, yaitu pada tahun 8 Hijri. Nah, Manat ini pun juga ditebang dan dihancurkan. Nah, ada satu versi periwayatan yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW mengirim Sa'ad ibn Zaid. Versi yang lain, Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib. Jadi ada 2 periwayatan yang menghancurkan Manat. Sa'ad ibn Zaid, riwayat yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Intinya ikhwani afidakumullah wa barakallahu fikum,
ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyembah batu, mereka menyembah pepohonan, bahkan mereka bersumpah dengan menggunakan nama-nama berhala tersebut. Wal Uzza, bi Allat, Tal Manat. Kaum muslimin, wallahi, billahi, tallahi, mereka billah, wal Uzza, Tal Manat, menggunakan huruful qasam, huruf-huruf yang dipakai untuk bersumpah dan menggunakan nama-nama berhala karena pengagungan, ta'zim kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang menyembah patung-patung tersebut meyakini, mereka berakidah dapat barokah, mengharapkan berkah dari patung-patung tersebut dengan pengagungannya, dengan berdoa kepadanya. Begitu pula al-isti'anah, meminta pertolongan kepada berhala-berhala tersebut. Wal-i'timad, menyandarkan hati mereka dan bertawakal kepada patung-patung itu. Mengharapkan kesembuhan. Wa ghairu dzalik, dan yang lain-lain dari keinginan-keinginan mereka. Sehingga mengambil barokah dengan kuburan orang-orang soleh seperti Allat, yang versi lainnya adalah seorang laki-laki yang selalu memberikan adonan tepung kepada orang-orang yang haji, hukumnya orang soleh. Atau mengambil barokah kepada pepohonan seperti Uzza, itu merupakan pohon sumr yang didiami oleh syaitan perempuan, syaitan. Begitu pula mengambil barakah kepada batu seperti Manat. Ini merupakan perbuatan haula al-musyrikin ma'atil kal-awtan. Cara jalannya kaum musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan kepada kita dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup kaidah. Dan ini merupakan kebiasaan Syekh. Kaidah menyebutkan dalil dari Al-Quran, begitu pula dari As-Sunnah. Hadis Abi Waqid Al-Laythi, dalil yang beliau sebutkan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu wa Abu Waqid sahabiyun masyhur, sahabat yang sangat dikenal, diketahui, walaupun memang terjadi khilaf pada namanya. Beliau lebih dikenal dengan kunyah, julukan. Akan tetapi ikhwani afidakumullah, alal masyhur, yang tersohor, alhamdulillah, yang tersohor sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam hasyiyahnya atas Sunan, dan bahwasanya nama beliau adalah Al-Harith ibn Auf. Nama beliau adalah Al-Harith ibn Auf. Walaupun di sana ada yang mengatakan nama yang lain, ada yang mengatakan Auf ibn Al-Harith, Wakila, ada pendapat yang lain mengatakan namanya Al-Harith ibn Malik. Tapi yang masyhur, nama Abu Waqid Al-Laythi adalah Al-Harith ibn Auf radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau menyaksikan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dan beliau ini sebetulnya Ahlul Madinah,
penghuni kota Madinah. Akan tetapi beliau tinggal di kota Makkah. Beliau hidup setahun di sana. Wa mata biha. Dan Abu Waqid wafat di kota tersebut dan dikubur di Maqbaratul Muhajirin. Kuburannya kaum Muhajirin. Maqbaratul Muhajirin sekarang masih ada. Ini kuburan untuk orang-orang yang hijrah ke Madinah. Kemudian mereka wafat di Makkah. Sehingga disebut dengan Maqbaratul Muhajirin. Kuburannya para muhajirun. Nah, Abu Waqid Al-Laythi wafat pada tahun 68 Hijri dan umurnya beliau 85 tahun. Beliau wafat pada tahun 68 Hijri dan umurnya 85. Nah. Berkata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain. Nah, dan Hunain adalah sebuah lembah yang terletak di sebelah timur kota Makkah. Letaknya Hunain ini antara Makkah dan Taif. Antara Makkah dan Taif lebih dekat ke kota Makkah, di bagian timurnya kota Makkah. Belasan mil dari kota Makkah. Di Hunain ini Nabi SAW pernah memerangi kabilah Hawazin. Di Hunain ini Nabi SAW pernah menyerang atau bertempur dengan kabilah Hawazin. Kata Abu Waqid, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kita keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Dan pada saat itu para sahabat 1000 wanif, 1000 lebih jumlah mereka. Nah. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Dan kami pada saat itu hudatsa, lafaz jamak, kata tunggalnya hadis, artinya baru. Ahdin, masa, bikufrin, dengan kekufuran. Maksudnya kita ini masih muda. Baru saja mentas, baru saja keluar dari kekufuran. Nah, maka pada lafaz ini, ikhwani hafizakumullah, dalil anna man taqaddama islamuhum minas sahabah la yajhal bihada. Para sahabat yang sudah masuk Islam terlebih dahulu, mereka enggak jahil akan perkara ini. Mereka punya ilmu. Nah, وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قبله لا يأمن أن يكون في قلبه من تلك العادة. Dan orang yang baru keluar dari sebuah kebatilan, dia terbiasa dengan itu sebelumnya, tidak merasa aman untuk adanya sisa di dalam hati dari kebiasaan-kebiasaan itu. Karena mereka sebelumnya fi bi'atin fasidah. Mereka sebelumnya pada bi'ah, tempat yang buruk, tempat yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan. Kemudian setelah itu mereka berpindah. Maka pada hadis ini pula, ikhwan hafizakumullah, manusia manapun, tidak ada yang merasa aman dirinya akan selamat, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala tolong mereka dari perkara syirik.
bisababi al-jahl. Karena kejahilan, karena kebodohan. Maka dari sini ikhwani afidakumullah, pentingnya mempelajari akidah. Pentingnya mengetahui perkara-perkara ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Supaya kita selamat. Nah, ditakutkan terjatuh kepada perkara-perkara syirik. Nah, faedah ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Hasan dalam kitabnya Fathul Majid. Nah, kita kembali kepada hadis di atas. Kata Abu Waqid, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufri. Pada saat itu kita baru saja keluar dari kekufuran. Nah, walil musyrikin sidratun. Kaum musyrikin memiliki pohon sidr. Ya'kufuna indaha. Mereka iktikaf di situ. Iktikaf itu secara bahasa artinya al-iqamah, menetap, bermukim. Maksudnya apa? Mulazamatu syai'in. Nah, menemani sesuatu tersebut. Tinggal di sana, menetap di sana. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, wa antum aqifuna fil masajid. Kalian berdiam diri, menetap di dalam masjid. Dan ucapan ini pula yang disampaikan oleh Al-Khalil Ibrahim. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 52. Ma hadihi tamathilu allati antum laha akifun. Patung-patung apa ini? Nah, yang kalian beriktikaf, berdiam diri di sana, menetap di situ, tekun beribadah di tempat patung-patung tersebut. Ibrahim menyebutkan dengan lafaz ini, akifun, i'tikaf. Nah, kata Abu Waqid al-Laythi, ya'kufuna indaha, bahwasanya kaum musyrikin mereka beriktikaf di pohon sidr, di bawah pohon sidr. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjatanya. Berarti dari potongan ini saja ikhwani afidakumullah, kaum musyrikin meyakini kepada pohon sidr tersebut thalathata asya, 3 hal. Kaum musyrikin meyakini dari pohon sidr ini dan 3 perkara. Yang pertama, kanu yu'azzimunaha, mereka mengagungkan. Mereka meyakini keagungan pada pohon itu. Yang kedua, ya'kifuna indaha, mereka beriktikaf di sana, mengagungkan, dan mereka berdiam diri. Yang ketiga, raja intiqal al-barakah, mengharap pindahnya barakah minas syajarati ila silah, dari pohon menuju ke senjata. Mereka mengharapkan barakah dari pohon itu kepada pedangnya, lembingnya, panahnya, hatta yakun amdo, supaya lebih tajam. Nah, agar mendatangkan kebaikan bagi yang membawa senjata tersebut. Lebih banyak kebaikan yang dia dapat. Wa fi'luhum hadha syirkun akbar. Dan perbuatan mereka dengan 3 keyakinan ini, ikhwani afizakumullah, kepada pohon sidr dihukumi syirik besar. Ini keyakinan. Apa suara antum sedikit naik turun, bisa dekatkan gitu. Tayyib. Iya, ini gimana Taufik? Oh, jelas, Masya Allah.
Baik, 3 faedah tadi sudah bisa dipahami atau anak ulang? Lah, paham. Baik, baik. Nah, maka dari 3 keyakinan kaum musyrikin ini dihukumi apa? Syirkun akbar. Dan faedah ini disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala di dalam penjelasan mengenai hadis ini. Nah, kemudian berkata Abu Waqid Al-Laythi rahimahullah, Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu ardah, yuqalu laha dhatu anwat. Nah, pohon ini dikenal dengan julukan dhatu anwat. Pohon sidar itu punya nama, punya simbol, punya julukan disebut dhatu anwat. Nah, tempat menggantungkan, tempat untuk penggantungan senjata. Famararna bisidratin, kita pun melewati pohon sidar itu. Fakulna ya Rasulullah, kita mengucapkan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan kepada kita dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Berikan kepada kita pohon, bisa ngalap barokah, meletakkan senjata di sana, sebagaimana kaum musyrikin memiliki itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan mengatakan Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, Subhanallah. Maksudnya kurang lebih sama, tanzihan, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merasa aneh kepada perbuatan mereka. Dan Nabi SAW biasa menggunakan takbir dan tasbih fi hari ta'ajjub. Ketika beliau melihat suatu hal yang aneh, beliau ta'ajjub. Nah, maka beliau bertakbir dan bertasbih. Kenapa? Ta'ziman lillah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, pensucian kepadanya. Nah, maka di sini Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini menunjukkan Nabi SAW marah dan bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan ini, dari ucapan ini. Innaha as-sunan. Ini adalah kebiasaan, jalan-jalan. Qultum walladhi nafsi biyadi, kalian telah mengucapkan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israel li Musa, sebagaimana ucapan Bani Israel kepada nabinya, kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan kita Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan, yaitu patung Samiri. Qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, kalian adalah kaum yang jahil. Yani jahil kepada tauhid. Nabi SAW mengucapkan ayat ini, ikhwani afidakumullah, tashbih al-makula bil-makula, penyerupaan ucapan dengan ucapan. Para sahabat meminta pohon sidar sebagaimana kaum musyrikin memiliki pohon sidar. Seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Meminta Tuhan sebagaimana kaum musyrikin memiliki Tuhan dari patung Samiri. Nah, maka tasbih al-makula bil-makula, penyerupaan ucapan dengan ucapan, bukan penyerupaan hukum. Kalau mereka sudah menyembah kepada patung. Adapun yang disebutkan oleh Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, talabu bil qaul, mereka meminta dengan ucapan saja.
Dan mereka tidak menjalankan ucapan itu. Dan mereka tidak melakukan apa yang mereka mau. Apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka minta. Oleh sebab itu langsung dilarang oleh Nabi SAW. Dan mereka meninggalkannya. Setelah itu mereka faham. Setelah itu mereka mengerti. Bertambah tinggi tauhidnya. Mereka tidak minta lagi untuk dijadikan sebagai pohon untuk ngalap barokah. Walau fa'alu, kalau mereka melakukan, maka akan terjatuh kepada syirik akbar. Akan tetapi mereka meninggalkan dan mengikuti langsung ucapan Nabi SAW. Sehingga Nabi tidak meminta mereka lagi untuk memperbaiki Islamnya. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengucapkan kalimat ini tashbih al-makula bil-makula. Nah, penyerupaan ucapan dengan ucapan, bukan hukum. Karena para sahabat tidak melakukan. Nah, qala la tarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti jalan-jalan umat-umat terdahulu. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, dan kita sudah menyebutkan 6 hukum dari hadis ini. Nah, maka dari sini ikhwani afizakumullah menjelaskan kepada kita tentang betapa bahayanya perkara tauhid, dan Nabi SAW betul-betul menutup rapat-rapat celah yang mengantarkan kepada perkara itu. Berkata Syekh Abdurrahman ibn Hasan dalam kitabnya Fathul Majid, wala yustab'ad, pada hadis ini tidak merasa heran, jangan merasa aneh. Kaunu syirki billah yaqa'u fi hadhil ummah, akan terjadi di antara umat ini. Fa idza kana ba'dhu sahabah, kalau seandainya sebagian para sahabat dhannu dzalika hasanan, mereka menganggap bahwasanya ini perkara yang baik. Wa talabu minan nabi, mereka meminta kepada Nabi SAW hatta yubayyana lahum, sampai kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka bahwasanya ini seperti perbuatan Bani Israel. Kata Syekh Abdurrahman ibn Hasan, fa kaifa la yakhfa 'ala man huwa dunahum? Lantas bagaimana mungkin ini tidak terjadi pada orang-orang yang lebih rendah daripada mereka? Dari sisi ilmu, keutamaan, bi'adhafin mudha'afin, berlipat-lipat. Gak ada yang menyerupai para sahabat. Keutamaan mereka di antara kaum muslimin. Lantas bagaimana ketika di antara umat manusia yang lebih rendah daripada mereka dari sisi ilmu dan keutamaan? Apalagi di zaman yang penuh dengan kejahilan. Wa bu'dul ahdi bi atharin nubuwah, kata beliau, dan semakin jauhnya kita dari masa Nabi Muhammad SAW. Maka jangan merasa aneh, jangan merasa heran kalau kesyirikan terjadi di antara umat-umat ini. Wisata religi, ngalap berkah pada yang diduga keramat atau sakral. Mereka mendatangi gunung, bersemedi di gua, mensucikan petilasan. Kalau kata orang Indonesia, sendang danau kecil, mata air, mereka mendatangi pohon. Belum lagi keyakinan kepada benda pusaka, dipercaya ampuh, memiliki kekuatan supernatural. Percaya kepada keris, besi kuning, batu ajaib, sabuk sakti, dan lain-lain.
Maka kasus dan latar belakang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada kaum musyrikin pada zaman dahulu dan apa yang terjadi pada mereka ketika berada di pohon Zatu Anwar. Kaum musyrikin mengagungkannya. Mereka berdiam diri di sana dan mengharapkan barokah dari pohon-pohon itu. Maka ini kaidah ketiga merupakan kaidah yang amat sangat penting di dalam Al-Qawaid Al-Arba'. Nah, kita akhiri dengan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah yang beliau sebutkan dalam kitabnya Ighatsatu Al-Lahafan. Nah, beliau berkata, "Idza kana ittikhadhu hadhihi asy-syajarah lita'liq al-aslihah wal 'uquf haulaha." Jika menggunakan pohon untuk menggantungkan senjata, bersemedi di sana, duduk di sekitarnya, ittihad ilah ma'allah, mereka menjadikan itu Tuhan seperti Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a annahum la ya'budunaha wa la yas'alunaha, padahal mereka tidak berdoa, tidak meminta kepada pohon tersebut, tapi berharap barokah, ngalap barokah saja. Fama dhanna bil 'uquf haula al-qabr. Lantas bagaimana dengan orang yang beriktikaf, berdiam diri di sekitar kubur? Wa du'a bihi, berdoa kepadanya. Wa du'a indahu, dan berdoa di sekitar kuburan. Fa ayyu nisbatin lil fitnati bisyajara ila al fitnah bil qabr. Maka coba dilihat persentase mana yang lebih besar. Fitnah dengan pohon, apakah fitnah dengan kubur? Lau kana ahlu syirki wal bid'ati ya'lamun, kalau seandainya saja ahlu syirki dan ahlul bid'ah mengetahui akan perkara ini. Mereka meletakkan senjata berharap barokah kepada pohon, beriktikaf di sana, sudah dihukumi menjadikan pohon itu sebagai Tuhan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kuburan? Padahal pohon itu mereka tidak berdoa kepadanya, mereka tahu ini pohon. Lantas bagaimana dengan kuburan yang berdoa, bernazar, menyembelih dengan sekian banyak harapan dari kalangan ubadul kubur, para penyembah kubur dan ahlu syirik yang ada pada zaman ini. Maka poin yang ketiga ini, ikhwani hafizakumullah, merupakan perkara yang amat sangat penting. Dan pada hadis terakhir ini merupakan ilmun min a'lamin nubuwah, tanda di antara salah satu kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengkabarkan bahwasanya umat ini akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu dan terjadi sesuai apa yang beliau sabdakan. Merebaknya kesyirikan. Begitu pula pada hadis ini, larangan untuk tasyabuh dengan ahlul jahiliyah wa ahlul kitab atas apa yang mereka perbuat. Begitu pula pada hadis ini
menunjukkan bagaimana keyakinan mereka kepada pepohonan. Begitu pula ayat-ayat yang menunjukkan keyakinan mereka kepada bebatuan, mengambil barokah, mereka menyembelih, beriktikaf, ini semuanya dihukumi syirik. Dan jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya umat manusia yang melariskan hadhihi al-zawahir, penampakan-penampakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah khair Ustaz. InsyaAllah tidak ada soalan. Ana tutup dulu Ustaz. Baik, insyaAllah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.